Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat malam wanita yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur dalam kesempatan malam hari ini kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada dan kembali kita ada bersama di dalam kesempatan ajaib sabdanya wanita. Itu sebabnya dalam kesempatan malam hari ini di hari Senin tepatnya di tanggal 11 ini kita bersyukur kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada. Mari setiap wanita yang dikasih Tuhan saat ini kita berdoa, kita bersyukur dalam kasih anugerah Tuhan. Bapak terima kasih buat anugerah-Mu sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini, bahkan sepanjang minggu berjalan dalam kesempatan di mana kami boleh ada. Kami bersyukur memasuki minggu yang baru, kami bersyukur ada di dalam kesempatan, di dalam keberadaan hidup kami. Kami tahu bahwa apapun yang terjadi atas kehidupan kami semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Itu sebabnya di kesempatan ajaib sabdanya wanita malam hari ini, kembali kami sebagai wanita, kembali belajar akan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, sehingga setiap kami mengerti apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami yang ada. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu yang terbatas ini, Tuhan urapi, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima lawatan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita yang dikasih Tuhan, kita bersyukur dalam kesempatan malam hari ini tentunya menjadi satu sukacita dalam kehidupan saya, walaupun ini dalam kesempatan saya tiba dari pelayanan, ya, dari luar kota, dan saya tiba malam hari ini tepat tadi hampir jam 7:30 malam, ya. Jadi minta maaf atas keterlambatan ini, tapi tidak mengurangi sukacita kita yang ada, ya, sebagaimana komitmen kita bahwa setiap hari Senin malam saya akan tetap bersama buat setiap wanita yang ada untuk belajar firman Tuhan, ya, berkaitan dengan nama-nama dan tokoh-tokoh yang terdapat di dalam Alkitab, baik dari perjanjian lama maupun sampai ke dalam perjanjian baru. Nah, tentunya dalam kesempatan malam hari ini kita melanjutkan apa yang menjadi eh, keberadaan daripada tokoh-tokoh dengan abjad nama yang ada, ya. Saya sudah sampaikan berkaitan dengan abjad A dan kita sudah masuk ke dalam abjad B, dan malam hari ini tentunya abjad B yang terakhir, ya. Besok kita dalam kesempatan berikutnya akan masuk kepada abjad C. Nah, abjad B pada malam hari ini kita bicara tentang yang bernama Berenice, ya. Berenice atau Bernice, kalau di dalam Lembaga Alkitab Bahasa Indonesia itu disebutkan sebagai Bernik, ya, Bernik, ya. Nah, ini yang akan kita lihat, ya, apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Mari kita melihat di dalam Kisah Para Rasul, ya. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-25. Kisah Para Rasul pasal yang ke-25, ya. Dengan judul peringkopnya Paulus di hadapan Agripa dan Bernik. Nah, dikatakan demikian. Beberapa hari kemudian datanglah Raja Agripa dengan Bernik ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus. Nah, sedikit saya jelaskan di sini Bapak Ibu Saudara, siapa itu Raja Agripa, ya. Raja Agripa ini adalah Raja Agripa kedua, ya, Raja Herodes Agripa, gitu. Jadi ini adalah sebenarnya menjadi masih bicara tentang legasi daripada Herodes, ya. Jadi kalau ditanya siapa itu Agripa, namanya adalah Herodes Agripa II yang menghakimi atau yang mengadili Paulus. Nah, lalu dalam kesempatan itu disebutkan adalah Bernice atau Bernike, ya. Siapa ini? Itu adalah saudarinya. Jadi Bernika itu punya saudara yang namanya Herodes Agripa II, ya. Nah, lalu Herodes Agripa II ini punya saudari namanya Bernik tentunya. Nah, apa yang terjadi kalau kita melihat di sini ada hal-hal yang menjadi pelajaran yang bisa kita pelajari dalam kehidupan daripada Bernice ataupun juga Bernike, ya, yaitu bahwa ia juga dikenal sebagai Julia Bernice, ya. Nah, hal ini adalah hal yang menjadi keberadaan daripada ratu klan Yahudi dari Kekaisaran Romawi, ya. Jadi di sini adalah hal yang menjadi keberadaan daripada Bernice yang adalah merupakan dinasti daripada Herodian, ya. Jadi dia adalah anak daripada Herodes Agripa I,
ya. Nah, ini adalah hal yang menjadi kebenarannya, ya. Nah, oleh karena itu apa yang terjadi sebenarnya, apa yang bisa kita pelajari dalam keberadaan daripada eh, Bernik ini sendiri, ya. Nanti saya akan jelaskan. Kita kembali melihat di dalam ayat-ayat Alkitab dulu ya. Mari kita melihat selanjutnya di dalam ayat bacaan ini dalam Kisah Rasul 25 pada ayat 13 ya. Di dalam ayat selanjutnya dikatakan karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ. Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu, katanya, di sini ada seorang tahanan yang tinggalkan Felix pada waktu ia pergi. Nah, ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Ya, ini yang bicara ini adalah Festus sebagai prokurator. Ya, dia adalah seorang gubernur yang menyampaikan kepada raja, ya, kepada Raja Herodes Agripa. Ayat 16, aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Jadi memang ini adalah merupakan hal yang menjadi tradisi ya dalam hukum daripada orang-orang Yahudi ya. Tetapi ini bukan kebiasaan untuk orang-orang Roma ya. Jadi ketika hal ini ya menjadi sebuah keadaan di mana Paulus pada waktu itu ditangkap dan diperhadapkan kepada hal tersebut. Ayat 17. Karena itu mereka turut bersama-sama dengan aku kemari, pada keesokan harinya aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu atau Festus ya. Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan satu tuduhan pun tentang perbuatan jahat yang telah aku duga. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana aku harus memeriksa perkara-perkara seperti itu, aku menanyakan apakah ia mau pergi ke Yerusalem supaya perkara dihakimi di situ. Tetapi Paulus naik banding, ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkara diputuskan oleh kaisar. Karena itu aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada kaisar. Nah ya, jadi maksudnya kaisar itu adalah Herodes Agripa. Lalu kata Agripa kepada Festus, aku ingin mendengar orang itu sendiri. Jawab Festus, besok engkau akan mendengar dia. Pada keesokan harinya datanglah Agripa dan Bernik dengan segala kebesaran, dan sesudah mereka masuk ruang pengadilan bersama-sama dengan kepala-kepala pasukan dan orang-orang terkemuka yang ada dari kota itu, Festus memberi perintah supaya Paulus dihadapkan. Festus berkata, ya Raja Agripa serta semua yang hadir di sini bersama-sama dengan kami, lihatlah orang ini yang dituduh oleh semua orang Yahudi baik yang di Yerusalem maupun yang di sini. Mereka telah datang kepadaku dan sambil berteriak-teriak mereka mengatakan bahwa ia tidak boleh hidup lebih lama. Tetapi ternyata kepadaku bahwa ia tidak berbuat sesuatu apapun yang setimpal dengan hukuman mati. Dan karena ia naik banding kepada kaisar, aku memutuskan untuk mengirim dia menghadap kaisar. Tetapi tidak ada apa-apa yang pasti yang harus kutulis kepada kaisar tentang dia. Sebab itulah aku menghadapkan dia di sini kepada kamu semua, terutama kepadamu Raja Agripa, supaya setelah diadakan pemeriksaan, aku dapat menuliskan sesuatu. Sebab pada hematku tidaklah wajar mengirim seorang tahanan dengan tidak menyatakan tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap dia. Ya. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Bahwa itulah yang terjadi. Bahwa ketika itu di mana Agripa, ya, yang juga akhirnya menjadi percaya, lalu juga menyatakan kesalahan, ya, di mana dikatakan di situ pada ayat 27, percayakah engkau Raja Agripa kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tapi semua orang lain yang hadir di sini dan mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku kecuali belenggu-belenggu ini. Lalu bangkitlah raja dan wali negeri serta Bernik dan semua orang yang duduk bersama-sama mereka. Sementara mereka keluar, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara. Kata Agripa kepada Festus, orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada kaisar. Ya, nah apa yang terjadi selanjutnya bahwa kita tahu akhirnya tetap Paulus dibunuh. Ya, nah yang menjadi peranan dalam hal ini adalah Bernik. Bapak Ibu Saudara, siapa ini Bernik? Bernik ini adalah saudaranya Herodes Agripa. Ini Agripa II, ya. Dan Bapak Ibu Saudara tahu apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Mereka itu melakukan hubungan incest, ya. Nah, itulah dia
sementara Bapak teolog ya kan, Josephus menceritakan tentang hal tersebut, bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan daripada Bernik ya. Jadi itu adalah hal yang terjadi ya, di mana dalam kesempatan itu ya, sebelum Paulus dapat dikirim, di mana Agripa datang ke Kaisarea untuk mengunjungi wali negeri itu, dan dia adalah yang melakukan keputusan penganiayaan kepada orang Kristen. Sorry. Dan kita tahu bahwa dia didampingi oleh yang bernama Bernik ya. Nah, sedikit tentang latar belakang Bernike atau Bernis ya, di mana kita tahu bahwa ia ini adalah orang yang menikah beberapa kali ya. Bernis ini lahir pada tahun 28 Masehi dari pasangan Herodes Agripa I ya dan Sipros, dan dia merupakan cucu dari Aristobulus IV ya, dan cicit dari Herodes Agung. Jadi kita ngerti ya di situ ya urutan-urutannya ya. Nah, jadi Agripa II itu adalah kakak laki-lakinya, 1 tahun umurnya daripada Bernis ini atau Bernik ini ya. Dia tahun 28, sementara Agripa II itu tahun 27 ya. Nah, apa yang terjadi selanjutnya menurut Josephus ya, sebagai bapak teologi ya, di mana kita tahu bahwa dinasti Herodian ini dia memerintah dari tahun 39 sebelum Masehi sampai tahun 92 Masehi ya. Jadi berapa ratus tahun itu kita tahu di sini hal yang terjadi ya. Nah, di dalam kesempatan Bernis itu di mana dia menikah pertama kali itu tahun 41 ya, dengan Marcus Julius Alexander. Ini adalah merupakan saudara dari Tiberius Julius Alexander ya. Jadi ini adalah suami pertamanya. Pada awal kematiannya ya, lalu dia meninggal ya, yaitu Marcus Julius Alexander, dan akhirnya dia menikah lagi dengan saudara laki-laki ayahnya. Nah, Herodes dari Kalsis. Ini juga adalah merupakan hal yang menjadi apa ya saya boleh katakan, ini incest kembali. Dia kawin sama omnya ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi inilah hal-hal yang bisa kita lihat. Sorry. Nah, kita lanjutkan di sini ya. Oke, kita lanjutkan di sini bahwa Bernis ini selanjutnya dia menikah ya kepada saudara laki-laki ayahnya ya. Jadi jelaslah bagaimana kehidupan daripada Bernis ini atau Bernik ini ya. Nah, setelah suaminya meninggal ya pada tahun 48 ya, maka ia tinggal bersama dengan Agripa II, saudara laki-lakinya atau kakaknya laki-laki. Bapak Ibu Saudara, khususnya wanita, bahwa apa yang terjadi di mana dalam kesempatan itu ya terjadilah desas-desus bahwa Bernis melakukan hubungan incest dengan kakaknya ya. Nah, akhirnya untuk menghindari hal-hal yang lebih jauh, maka ia menikah dengan yang namanya Palemon ya. Palemon ini juga adalah seorang putra raja ya. Nah, di dalam kesempatan dia menikah ya dengan Palemon ini, lalu Palemon ini adalah orang yang tidak percaya ya, artinya dia bukan orang galangan dari Yahudi. Apa yang dilakukan selanjutnya? Maka ia mengajak Raja Ptomeli ini atau Palemo ini atau Palemon dari Sisilia ini ya, untuk mengikuti adat daripada Yudaisme ya, yaitu dengan disunat. Nah, setelah itu ya, ketika mereka hidup dalam pernikahan itu, sebenarnya kan ini adalah menjadi sebuah kamuflase ya, sebuah kamuflase dari Bernik. Nah, bayangkan setiap wanita dikasih Tuhan, bagaimana seorang wanita yang bernama Bernis ataupun juga Berenis atau Bernik ini, dia memiliki keinginan seksual yang tinggi. Ya, bahkan dia tidak peduli, dia bisa incest dengan omnya, yaitu adik daripada papanya, ya. Bahkan dia bisa incest dengan kakaknya, ya, yaitu Agripa II. Ini adalah hal yang sangat memalukan, ya.
Itu yang terjadi. Nah, apakah hal ini hanya berlaku kepada Bernice saja atau Bernik? No, ada banyak kasus-kasus yang demikian. Dan Alkitab mencatat bahwa akan terjadi orang akan kawin dan mengawinkan. Artinya, tingkatan untuk seksualitas itu akan semakin meningkat. Hubungan yang tanpa kejelasan, dalam artian hubungan yang dilarang oleh Alkitab itu akan semakin meningkat, ya, termasuk hubungan incest, hubungan tanpa pernikahan, ataupun juga semen leven, ya, kumpul kebo, ya. Ini yang terjadi. Makanya kalau kita belajar tentang Bernice dalam kesempatan ini menceritakan bagaimana ada seorang wanita, ya, yang memiliki hal-hal yang begitu sangat jahat, ya. Dan apa yang terjadi, seorang Bernice ini akhirnya, ya, setelah itu dia menikah dengan seorang yang bernama Titus. Siapa ini Titus? Yaitu eh, seorang yang disebut sebagai operator politik, ya, di dalam keberadaan daripada Romawi itu sendiri. Dialah yang menjadi penghancur Yerusalem, ya. Jadi kalau kita melihat dan belajar dari seorang yang bernama Bernik atau Bernice ini adalah sesuatu hal yang sangat mengerikan. Ada satu kekuatan yang hebat yang terjadi di dalam kehidupan seorang Bernice, ya. Kekuatan yang begitu besar untuk menghancurkan, untuk mempengaruhi, untuk mengendalikan. Karena itu setiap wanita yang dikasih Tuhan, mari dalam kesempatan malam hari ini, biarlah setiap wanita mulai belajar untuk bagaimana mengendalikan dirimu, ya. Bagaimana engkau harus mengendalikan apa yang menjadi dorongan-dorongan kedaginganmu. Nah, ini yang terjadi, ya. Dalam kesempatan di mana yang bernama Bernice ataupun juga Berenice atau Bernik dalam Lembaga Alkitab Indonesia ini, dia memiliki kehidupan yang demikian, ya. Dia menikah, suaminya meninggal, dia menikah dengan omnya, om kandungnya sebagai incest, ya kan? Yaitu dari Herodes, ya. Lalu apa yang terjadi? Meninggal lagi suaminya, dia lagi bermain, ya, dengan kakak kandungnya, yaitu Raja Agripa II. Bayangkan, ini adalah hal-hal yang menjadi kejijian, adalah hal yang menajiskan, ya kan? Dan bukan hanya sampai di situ, dia juga mencoba mengkamuflase dirinya, ya, dengan menikah dengan orang Sisilia yang bukan orang Yahudi, dan dia mengajak ini suaminya untuk ikut dalam tradisi Yahudi, yaitu menjadi bersunat, ya. Tetapi dalam kesempatan kemudian akhirnya suaminya tahu bahwa ini adalah sebuah trik di mana akan menyatukan kekayaan, menyatukan kekuasaan, sehingga akhirnya dia pun juga ditinggalkan, ya. Dan bukan hanya sampai di situ, tetapi juga dia menikah dengan seorang yang bernama Titus yang menghancurkan Yerusalem. Perhatikan, perhatikan. Setiap kali ada yang namanya seorang Bernik, ya, dia selalu menjadi pemeran penting untuk mengendalikan, ya, bagaimana Agripa sebagai kakaknya yang mana mereka memiliki hubungan incest mempengaruhi untuk menghukum Paulus, dan kita tahu Paulus dihukum mati atau martir, ya, dengan dipancung. Nah, inilah yang harus juga diperhatikan oleh setiap wanita yang dikasih Tuhan. Apa yang perlu diperhatikan? Saya melihat bahwa di dalam keberadaan daripada seorang yang bernama Bernice, ya, dia ini kalau kita bicara tentang apa yang menjadi eh, namanya, ya, arti namanya ini juga adalah hal yang luar biasa, ya. Karena kalau kita mengacu kepada arti nama daripada seorang Bernice ini, ya, bahwa ia memiliki arti nama itu sebagai penasehat, ya. Kalau coba sebentar saya coba melihat dulu dalam catatannya bahwa apa sih yang menjadi arti nama Bernice. Bernice itu artinya membawa kemenangan, ya. Wanita yang dikasih Tuhan, arti nama Bernice atau Bernik ataupun juga Berenice itu adalah membawa kemenangan. Secara artinya benar, artinya secara artinya baik,
ya kan, membawa kemenangan. Tetapi kemenangan yang dari mana? Nah, inilah yang menjadi masalahnya. Seorang wanita yang bernama Bernik ini, dia justru membawa kehancuran seperti bertolak belakang dengan apa yang menjadi namanya, ya. Dan itu yang terjadi. Karena itu dalam kesempatan malam hari ini, wanita yang dikasih Tuhan, ya, mari kita mulai belajar melihat apa yang menjadi keberadaan hidupmu sebagai wanita-wanita yang ada, ya. Jangan engkau menjadi wanita yang membawa kehancuran di tengah-tengah keberadaan keluarga rumah tanggamu. Ya, jangan engkau membawa kehancuran di tengah-tengah kehidupan daripada suami dan anak-anakmu. Ingat sekali lagi, saya tidak memihak, tetapi program ini adalah khusus buat wanita, mengingatkan wanita, menyadarkan wanita, mengembalikan wanita dalam posisinya. Itu sebabnya dalam kesempatan malam hari ini, kembali setiap wanita yang dikasih Tuhan, perhatikan apa yang terjadi, bahwa dalam usia muda, Bernik ini menikah dengan seorang Yahudi bernama Alexandra yang tadi sudah saya katakan, Marcus Julius Alexander, ya. Nah, ini adalah hal yang menjadi persoalannya, bahwa kehidupan seorang wanita kadangkala itu juga adalah karena faktor keberadaan dirinya yang belum siap untuk menikah, ya. Ketika seorang wanita belum siap untuk menikah, maka akhirnya terjadilah persoalan-persoalan lanjutan. Saya seringkali mendapatkan konseling bersama dengan setiap wanita-wanita yang punya masalah, dalam hal ini masalah dalam rumah tangganya. Kenapa? Karena ada banyak faktor yang membuat seorang wanita itu tidak mengerti apa yang menjadi tujuan pernikahan. Misalnya karena dorongan orang tua yang mengingatkan kamu harus mencari suami yang kaya, kamu harus mencari suami yang pintar, kamu harus mencari suami yang baik dan sebagainya, ya. Nah, saya mau katakan itu adalah nasihat yang juga baik, tetapi tidak sepenuhnya benar. Artinya, kalau kita mau meminta supaya seorang anak kita sebagai wanita, ya, karena ini bicara tentang wanita, kalau kita mau mengajarkan kepada anak kita bagaimana mereka mau mencari pasangan hidup yang baik, buat saya yang harus dilakukan adalah mengajarkan anak kita untuk hidup takut akan Tuhan dulu. Jangan kita menasihatkan anak kita untuk, ayo nak, kamu cari orang yang baik, orang yang takut akan Tuhan, bahkan orang yang kaya dan sebagainya. Tetapi kita tidak menanamkan prinsip-prinsip firman Allah atas kehidupan anak kita. Ini yang menjadi masalahnya. Apakah kita sudah menanamkan prinsip-prinsip kebaikan? Apakah kita sudah menanamkan prinsip-prinsip hidup di dalam takut akan Tuhan kepada anak-anak kita, khususnya anak-anak wanita kita? Nah, kalau kita belum pernah mengajarkan hal itu, jangan berpikir untuk hal yang lebih jahat, boleh saya katakan demikian. Loh, kalau anak kita tidak bertobat atau tidak pernah mengenal kebenaran, tidak takut akan Tuhan, lalu dia mau mendapatkan suami yang takut akan Tuhan. Ini kan satu hal yang tidak fair. Ya, jadi di sini harus kita pahami, setiap wanita yang dikasih Tuhan, hal yang harus dilakukan sebagaimana belajar dari Bernik ini, bahwa ia di usia muda sudah menikah, tetapi dia tidak memiliki dasar yang benar dalam pernikahan. Nah, itu sebabnya setiap kita sebagai orang tua, khususnya setiap ibu dan setiap wanita yang ada, jikalau engkau memiliki anak-anak yang ada, tanamkan dalam hidup mereka, takutlah akan Tuhan, sehingga mereka mengerti apa yang menjadi arti dan rahasia sebuah pernikahan. Saya selalu sampaikan hal ini, ya, di dalam Efesus pasal yang kelima, karena ini juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan kita sebagai seorang tua, khususnya buat setiap ibu-ibu, ya, mengajarkan anaknya, dan juga hal ini juga menjadi satu pelajaran penting. Di dalam Efesus pasal yang kelima, ya, dikatakan pada ayat 22, kasih Kristus sebagai peringkopnya, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Itu buat bagian istri. Lalu buat bagian suami, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri.
Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Yang saya mau sampaikan di sini bagi setiap wanita yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita menanamkan prinsip-prinsip rumah tangga ini? Sudahkah kita menanamkan dan mengajarkan kepada anak-anak kita di dalam mereka mau membangun rumah tangga untuk bagaimana hidup takut akan Tuhan? Jangan kita berpikir mengatakan kepada anak kita untuk mendapatkan pasangan yang takut akan Tuhan. Mulailah dari anak-anakmu, tanamkan takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Sehingga ketika mereka hidup takut akan Tuhan, percayalah Tuhan tidak akan memberikan yang tidak terbaik. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Ya, makanya kita lihat dari track record daripada Bernik atau Bernice ini sendiri. Kawin cerai, kawin. Ya, dia ditinggal meninggal oleh suaminya yang pertama, dia kawin lagi dengan omnya. Bayangkan incest, ya. Lalu juga meninggal lagi, kawin lagi. Bahkan bukan kawin, tetapi dia malah justru melakukan semen leven, ya. Kenapa ada hal-hal demikian? Buat saya karena ada dorongan-dorongan yang kuat dalam dirinya, yaitu apa? Kekuatan hiperseks, ya. Itu saya pelajari dalam keluarga Herodias ini atau Herodian ini, ya. Itu selalu seperti itu, psikopat, ya. Nah, jangan sampai hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tidak menanamkan prinsip takut akan Tuhan. Dan ini yang terjadi. Di masa mudanya dia menikah dan terjadilah hal demikian. Bahkan bukan hanya itu, dia juga mempengaruhi, ya, mempengaruhi orang-orang yang ada. Bahkan dia memanipulasi dirinya karena dia melakukan hal yang jahat dengan kakak kandungnya. Tetapi justru dia juga melakukan hal di mana dia menarik orang untuk supaya mengikuti tradisi Yahudi, yaitu dengan disunat. Dan apa yang terjadi itu adalah sebuah triknya saja, ya, untuk menarik daripada anak daripada Raja Sisilia ini, ya, untuk memiliki kekayaan dan juga daerah-daerah kekuasaan lainnya. Tetapi akhirnya dia diceraikan ataupun ditinggalkan. Dan selanjutnya dia juga akhirnya masuk kepada apa? Kepada keberadaan daripada pernikahan dengan Titus, ya. Jadi jelas di sini bahwa seorang Bernik ini memiliki peran yang luar biasa. Makanya dari arti namanya membawa kemenangan. Kemenangan yang mana? Kemenangan yang salah, ya. Ini perlu untuk kita pahami sebagai wanita yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya dalam kesempatan ini, apa yang menjadi persoalannya adalah karena tidak mengerti apa yang menjadi arti sebuah pernikahan. Kita lanjutkan pembacaan kita dalam Efesus pasal yang kelima. Selanjutnya, ayat 31 dikatakan apa? Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Perhatikan ayat 32. Ini yang saya paling senang apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus berkaitan dengan rahasia pernikahan. Ayat 32 mengatakan demikian. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Ada banyak rumah tangga bermasalah. Kenapa? Karena tidak mengerti apa yang menjadi rahasia dalam rumah tangga tersebut. Digambarkan oleh Rasul Paulus bahwa rahasia ini besar. Jadi hubungan antara suami dan istri itu merupakan gambaran bagaimana hubungan kita dengan Kristus. Kita sebagai orang percaya, ya, sebagai mempelai wanitanya Kristus. Kita akan bersama dengan Kristus sebagai mempelai pria. Dan ini adalah merupakan hubungan yang digambarkan sebagaimana yang digambarkan oleh Paulus. Hai suami-suami, kasihlah istrimu. Hai istri-istri, tunduk dan hormatlah kepada suamimu. Nah, apa kira-kira yang bisa kita lihat di dalam keberadaan daripada ayat 32 dalam Efesus pasal yang kelima ini? Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Wanita yang dikasihi Tuhan, apa yang boleh saya sampaikan di sini? Bicara tentang rahasia ini. Yang pertama, rahasia itu besar yang menggambarkan tentang hubungan Kristus dengan jemaat, yaitu apa? Ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia menerima siapa saja yang percaya kepadanya. Ya. Dalam hal ini, dia menerima orang-orang yang berdosa dengan segala latar belakangnya, apapun yang menjadi kebejatannya dan sebagainya. Itu yang menjadi gambaran bagaimana Kristus menerima semua orang yang mau percaya kepadanya. Tidak peduli apapun yang menjadi latar belakangnya. Ya. Ini juga merupakan hal yang harusnya menjadi gambaran penting dalam sebuah rumah tangga.
Harusnya kita waktu sudah menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, kita nggak peduli apa yang menjadi latar belakang daripada suami kita, latar belakang daripada istri kita. Kita harus menerimanya dengan kasih, karena itu menjadi keputusannya. Dan itu menjadi keputusan Kristus. Dia mati di atas kayu salib, kenapa? Karena dia menerima apa adanya. Siapapun yang mau percaya kepadanya, maka ia diselamatkan. Harusnya hal yang sama juga menjadi sebuah tekad dalam rumah tangga kita. Waktu kita bicara tentang bahwa saya siap menikah menjadi suami, saya siap menikah menjadi istri, itu artinya kita tidak peduli siapa yang menjadi pasangan kita. Waktu kita sudah mengambil keputusan, saya siap menikah. Sehingga hal ini akan menghindarkan kita dari apa yang menjadi kekuatan untuk bercerai. Ya, mengatakan bahwa, aduh, saya menyesal. Loh, kok menyesalnya setelah sekian tahun? Nggak boleh. Itu sebabnya sebelum kita menikah, ada prinsip yang mengatakan, buka mata, buka telinga. Ya. Jadi artinya, sebelum kita masuk dalam pemberkatan nikah, kita harus siap. Harus siap untuk apa? Apakah kita siap menerima kebenaran suami kita? Kalau belum siap, kita cari tahu dulu siapa ini dia. Tapi kalau kita sudah cari tahu dan kita tahu dengan latar belakangnya, ya sudah. Setelah kita masuk dalam pernikahan, tutup mata, tutup telinga. Nah itu sebabnya rahasia ini besar, kata Rasul Paulus bicara tentang pernikahan. Yaitu apa? Menerima apa adanya. Sebagaimana Kristus menerima siapapun yang mau percaya kepadanya. Ya. Hal yang kedua yang menjadi rahasia ini besar menurut Rasul Paulus, yaitu apa? Bahwa Yesus berkorban. Dia memberikan nyawanya bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Dia mau mati. Nah harusnya prinsip ini juga menjadi sebuah bagian dalam keluarga rumah tangga. Ya. Kalau kita bicara membangun keluarga rumah tangga, harusnya berkorban. Jangan gara-gara masalah sedikit, jangan gara-gara persoalan sedikit, lalu kita bilang cerai, lalu kita bilang ya sudahlah kita pisah saja dan sebagainya. Ini nggak benar. Ya, Kristus tidak demikian. Dia mati menyerahkan nyawanya bagi siapapun. Dia yang berkorban, bukan siapa yang menjadi pengikutnya yang berkorban, bukan. Kristus yang berkorban. Kalau saja dalam rumah tangga masing-masing memiliki prinsip ini, masing-masing mau berkorban, berkorban perasaan, berkorban untuk sabar dalam proses perubahan hidup dari pasangan masing-masing, berkorban untuk apa yang menjadi kegiatan ataupun juga kerja yang lebih banyak ya, tingkatan waktu, jam dan tenaganya, maka itu adalah hal yang baik. Tapi kalau kita sudah mulai hitung-hitungan dengan keberadaan suami, dengan keberadaan istri kita, ini yang bahaya. Itu sebabnya rahasia ini besar kata Alkitab. Yesus mati menyerahkan dirinya adalah berkorban. Pengorbanan itu penting dalam sebuah keluarga rumah tangga. Makanya ketika orang tidak mengerti tentang hal ini, yang terjadi adalah hal-hal yang menjadi ego masing-masing. Enak aja lu bisanya begini dan lu kenapa begitu, akhirnya jadi berantem. Hitung-hitungan, nggak begitu rumah tangga. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, rahasia ini besar. Tidak peduli siapa yang menjadi orang yang percaya kepada Kristus, kalau dia mau percaya dia diselamatkan. Hal yang sama juga dalam rumah tangga, tidak peduli. Kalau kita sudah mendapatkan suami dan istri yang sudah menjadi keputusan diri kita tidak mau tahu siapa dia dengan latar belakangnya. Dan yang kedua, belajar untuk kita boleh apa? Berkorban. Dalam pengorbanan kita, ya, kita nggak perlu hitung-hitungan sama pasangan kita. Kita nggak perlu mengatakan, wah, saya yang lebih banyak menderita, saya lebih banyak. No, nggak begitu, nggak begitu. Ya, itu rahasianya besar bagaimana Kristus. Dia tidak bilang bahwa aku sudah kasih nyawaku kepadamu, kok kamu nggak mau mengertiin saya, nggak ada tuh. Itu dikembalikan kepada kita. Bagiannya sudah dikerjakan, nyawanya sudah diserahkan. Artinya menjadi pilihan buat kita. Maukah kita mengikut Kristus dengan sungguh? Maukah kita mencintainya sebagai mempelai pria kita di dalam kesempatan kita sebagai gerejanya? Ya, ini harus kita pahami. Dan yang ketiga rahasia ini besar. Yaitu apa? Dia menyediakan tempat, dia menyediakan fasilitas, dia menyediakan surga bagi yang percaya kepadanya. Ya, ini juga menjadi sebuah tekad yang kuat harusnya dalam sebuah keluarga rumah tangga. Masing-masing mengupayakan bagaimana kenyamanan, damai sejahtera buat pasangan masing-masing. Dengan kata lain, menyediakan fasilitas yang ada. Kalau hal ini dibangun dengan sungguh, dengan satu tekad yang kuat, saya percayalah rumah tangga itu akan menjadi bahagia dan rumah tangga itu akan menjadi kuat, ya. Karena itu hal-hal ini penting untuk kita pahami. Jadi kembali kepada Bernik ataupun Bernice, ya, dia menikah muda. Dalam pernikahan muda ini dia nggak ngerti, nggak paham apa itu arti pernikahan. Ya.
Makanya dalam hal ini setiap wanita yang dikasih Tuhan, belajar dari apa yang terjadi sebagai bentuk karakter daripada Bernik ataupun Bernis ini. Kita melihat bahwa ada kesalahan orang tua tentunya. Ya, ini perlu dipahami. Kesalahan yang kita alami dalam kesempatan orang tua kita masa lalu, jangan kita turunkan kepada anak kita. Ya, kita harus mengambil hikmahnya. Hal kesalahan yang pernah terjadi dalam kehidupan kita di masa lalu, biarlah kita ambil hikmahnya yang baik yang kita siapkan untuk anak-anak kita ke depan. Itu dia gunanya pelajaran ini, gitu loh. Belajar dari tokoh-tokoh yang salah, belajar dari siapa yang ada dalam Alkitab ini. Ya, makanya sekarang kan kita lihat bagaimana orang begitu begitu bebasnya untuk membuka-buka hal-hal yang berkaitan dengan pornografi, untuk hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi dorongan-dorongan seks bebas. Ya, saran saya buat setiap wanita yang dikasih Tuhan, ingatkan setiap anak-anakmu takut akan Tuhan, ya. Jangan berdoa hanya untuk minta supaya dia dapat jodoh takut akan Tuhan. Percayalah kalau anak kita ajar, kita didik takut akan Tuhan, maka yang terbaik yang pasti Tuhan berikan dan Tuhan sediakan buat anak-anak kita. Jadi jangan kita sepihak. Ya, sepihak dalam hal ini kita bisa menilai, ya, kita bisa menghakimi orang lain, dalam hal ini anak-anak yang anak-anak muda, ya, atau cowok yang mendekati anak perempuan kita, ya. Tetapi kita tidak tanamkan di dalam kehidupan mereka untuk hidup takut akan Tuhan. Tetapi waktu kita menanamkan takut akan Tuhan, percayalah, ya, maka mereka pun tahu bukan hanya mendapatkan yang terbaik, tetapi mereka juga siap membangun di dalam rumah tangga mereka. Dan kita pun juga menjadi senang. Kenapa? Karena kan kita akan melihat cucu-cucu daripada keberadaan anak yang menikah ini, ya kan, lahirlah anak-anak yang akhirnya menjadi cucu-cucu kita dalam kesempatan kemudian yang takut akan Tuhan, dan itu menjadi berlangsung terus-menerus. Ya, ini juga adalah hal yang perlu untuk dipahami dalam kesempatan setiap wanita yang ada, ya. Jadi hal-hal seperti ini perlu dan penting untuk kita pahami. Sekali lagi, pelajaran apa yang bisa kita pelajari dalam kehidupan seorang Bernis atau Bernik, ya, ini adalah hal yang menjadi kesalahan, ya, di dalam kesempatan di mana dia melakukan hal-hal yang sangat menjijikan, ya, dorongan seksualnya, ya, sehingga menjadikan dia akhirnya melakukan hubungan seks, ya, yang menjadikan pelanggaran firman Allah pastinya, ya. Dia menikah dengan om kandungnya, ya, incest, adik daripada papanya, dan ini melanggar daripada Imamat pasal 21. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara dan setiap wanita membaca dalam Imamat pasal 21 itu jelas gambaran yang ada, ya, tentang hal-hal sebagai hukum tentang aurat, ya. Di dalam pasal-pasal sebelumnya juga demikian, ya. Jadi ini adalah hal yang perlu untuk diperhatikan dalam kesempatan malam hari ini, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, ya, khususnya di dalam kesempatan di mana Alkitab mencatat orang akan kawin dan mengawinkan, ya. Artinya dosa seksual ini akan semakin meningkat, dan kita tahu di dalam Wahyu pasal yang ke-12 dikatakan di situ jelas apa yang akan terjadi, bahwa sepertiga, ya, dikatakan di situ akan jatuh oleh ekor naga. Nah, ini perlu kita waspadai di dalam keberadaan kita, ya. Setiap wanita yang dikasih Tuhan, di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang keempat, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi, ya. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dalam ayat keempat dari Wahyu 12 ini menggambarkan tentang bagaimana gambaran ekor naga itu menyeret bintang-bintang. Bintang itu bicara tentang keberadaan daripada malaikat-malaikat yang ada. Tetapi juga bintang-bintang di akhir zaman ini juga bicara tentang bagaimana keadaan anak-anak Tuhan akan jatuh oleh karena ekor naga itu sendiri. Kenapa dengan ekor naga? Di ekor naga terdapat kelamin naga itu sendiri. Jadi orang akan jatuh karena dosa seks, karena dosa kepuasan-kepuasan kedagingan, percabulan, perzinahan, ya. Ini yang perlu diperhatikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, setiap wanita yang dikasih Tuhan, mari sadari akan hal ini, ya. Kita harus memperhatikan hal yang boleh saya simpulkan dalam kesempatan malam hari ini adalah sebagai orang tua, ya. Mari kita mulai belajar bagaimana kita memperhatikan, ya, memperhatikan anak-anak kita
berikan mereka pengajaran takut akan Tuhan. Bukan memaksa mereka untuk berdoa mendapatkan pasangan hidup dari Tuhan. Bukan. Saya percaya kalau anak kita takut akan Tuhan, maka tidak mungkin Tuhan akan memberikan suaminya dalam kesempatan kemudian, pasangan hidupnya dalam kesempatan kemudian yang tidak takut akan Tuhan. No. Ya. Ini pelajaran yang penting. Makanya dari seusia berapapun anak-anakmu ada, tanamkan takut akan Tuhan. Maka dalam kesempatan kemudian ia akan melihat kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan yang akan menyertai ya. Yang kedua, pelajaran penting apa yang bisa kita pelajari di dalam kesempatan malam hari ini? Belajarlah melihat bahwa menanamkan dalam kehidupan anak-anak kita ya untuk tidak menjadi bodoh ya. Bodoh di sini artinya tidak menjadi ikut-ikutan ya. Nah, karena itu dalam kesempatan ini setiap wanita harus menanamkan prinsip untuk mereka menjadi diri mereka sendiri ya. Artinya tanamkan untuk mereka memiliki kebanggaan diri sendiri, mereka memiliki kemampuan diri sendiri ya. Ini harus kita berikan dalam kehidupan setiap anak-anak kita supaya mereka tidak terbujuk rayu dengan tipu daya dunia, tipu daya setan di akhir zaman ini. Ya, tanamkan dalam kehidupan mereka bahwa kalau engkau bersama dengan Allah, engkau akan cakap mengerjakan segala perkara. Ini penting untuk kita tanamkan. Jadi hal yang kedua, tanamkan prinsip dalam kehidupan mereka untuk be yourself, menjadikan diri mereka sendiri. Ya, bangun apa yang menjadi prinsip-prinsip firman Allah dalam kehidupan anak-anak kita. Ya, jadi yang pertama, kalau boleh saya simpulkan di sini, belajar dari Bernik dengan keadaannya, ya, bahwa kita sebagai orang tua pasti bisa salah. Karena itu hindari kesalahan-kesalahan yang fatal. Sebelum terjadi kesalahan-kesalahan yang fatal, tanamkan dalam kehidupan anak-anak kita untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Ya, yang kedua, belajar membangunkan dalam semangat anak-anak kita untuk mereka memiliki rasa percaya diri. Ya, itu sebabnya jangan sampai di rumah kita justru mengintimidasi anak-anak kita mengatakan bodoh, tolol, nggak bisa bikin apa-apa. Nah, itu adalah hal yang akan mematikan potensi diri anak kita. Tetapi dalam pembelajarannya di rumah, mari kita tanamkan bahwa mereka bisa dan mampu. Apalagi kalau kita tanamkan mereka takut akan Tuhan, maka kita mengatakan kepada mereka bahwa satu orang, seperti Alkitab katakan, satu orang bersama dengan Allah, ia cakap mengerjakan segala perkara. Haleluya, ya. Dan yang akhirnya bahwa dalam kesempatan di mana hidup ini, ya, bahwa ada hal yang menjadi daya tarik, daya pikat. Nah, ini juga harus kita mulai sampaikan kepada anak-anak kita bahwa hidup dalam dunia ini ada pilihan-pilihan, ya. Nah, dunia memberikan daya pikatnya, dunia memberikan pengaruhnya, dunia memberikan kenikmatan-kenikmatan yang ada. Tetapi kalau pilihan kita adalah pilihan kepada Allah, tentunya kita juga akan menerima konsekuensi dari apa yang menjadi ejekan-ejekan dunia. Tetapi kita menerima kehidupan kekal. Namun ketika kita tidak mengajarkan mereka di dalam pilihan untuk mengikut Allah dengan sungguh, mereka mengikut dunia, jangan engkau menangis dalam kesempatan kemudian. Ketika anak-anakmu terhilang, ketika anak-anakmu tidak mau dengar-dengaran akan engkau. Inilah hal yang harusnya juga menjadi pelajaran penting dalam kehidupan setiap wanita di akhir zaman ini, ya. Karena apa? Karena pengaruh itu kuat, ya. Pengaruh dunia itu kuat, pengaruh lingkungan itu kuat. Jadi tanamkan itu dalam mereka. Dan akhirnya belajar, ya. Belajar untuk apa? Belajar untuk berani. Di sini juga adalah hal yang penting untuk kita ingatkan kepada setiap anak-anak kita yang ada, ya. Belajar untuk berani apa? Berani menghadapi tekanan, berani menghadapi ejekan, berani menghadapi fitnah, ya, sehingga tidak terbujuk rayu dengan keadaan-keadaan dunia pada hari-hari ini. Tanamkan hal itu sehingga mereka pun berani untuk tidak terjerumus kepada dunia narkoba, kepada dunia seks bebas dan sebagainya, ya. Inilah hal-hal yang perlu untuk kita renungkan dalam kesempatan malam hari ini, belajar dari seorang Bernice ataupun Berenice, atau dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia disebutkan sebagai Bernik, ya. Maka kita melihat bagaimana latar belakang kehidupannya yang kawin, ya, bahkan juga melakukan hubungan incest, kawin dengan omnya, kawin dengan kakak kandungnya. Bayangkan, ini suatu kejijian yang
dikatakan oleh firman Allah. Itu sebabnya malam hari ini, yuk setiap wanita yang dikasih Tuhan, kita mulai tanamkan dalam kehidupan anak-anak kita, ya, untuk hidup di dalam takut akan Tuhan, ya, untuk menjadi diri mereka sendiri. Artinya apa? Jangan ditipu oleh dunia ini, ya, jangan ikut-ikutan. Dan yang ketiga, berani, ya, untuk memilih, karena hidup ini adalah pilihan, untuk memilih jalan Kristus, ya, jangan memilih apa yang ditawarkan oleh dunia. Dan yang keempat, belajar berani untuk mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Sehingga setiap orang yang mengatakan hal-hal apapun, yang mencoba memfitnah, yang mencoba mengintimidasi, mengintervensi di akhir zaman ini, maka anak-anakmu akan berani berkata, saya tidak takut menghadapi itu semua. Haleluya. Puji Tuhan, kiranya apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ini, kiranya dapat boleh menjadi berkat bagi setiap wanita yang ada, khususnya setiap wanita yang terus membimbing, melatih setiap anak-anaknya yang ada, bahkan menjadikan diri setiap wanita menjadi ibu yang bijaksana, menjadi wanita yang luar biasa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita yang dikasihi Tuhan, kita akhiri kebersamaan kita dalam kesempatan minggu ini dan kita berdoa. Haleluya. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan memasuki minggu yang baru ini, dan kami bersyukur buat minggu yang sudah kami lalui. Terima kasih Tuhan, berkati setiap wanita yang ada, khususnya kami sebagai seorang ibu, Tuhan tanamkan dalam hati kami untuk bertanggung jawab kepada anak-anak kami yang ada. Kami belajar dari seorang wanita yang bernama Bernik ataupun Bernice, yang mengalami kehidupan yang kacau balau, bahkan mengalami kehidupan yang menjijikan. Tuhan, tanamkan dalam kehidupan kami memiliki tekad yang kuat untuk menanamkan prinsip-prinsip firman Allah, sehingga anak-anak kami tidak berbuat dan hidup yang macam-macam, tetapi mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. Mampukan setiap wanita yang ada, baik di dalam tanggung jawab mereka sebagai seorang istri, maupun sebagai seorang ibu, bahkan sebagai seorang oma, maupun sebagai seorang mertua, bahkan sebagai menantu yang ada. Tuhan, kiranya Engkau memberkati dalam kehidupan setiap wanita yang ada. Berkati suami mereka, berkati anak-anak mereka, berkati cucu mereka yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Akhirnya kami akhiri apa yang menjadi kebersamaan kami ini. Dan kalau sebentar kami juga akan memasuki istirahat kami percaya Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Dan kiranya setiap wanita yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, pengurapan, persekutuan daripada Allah Roh Kudus, turun atas kehidupanmu, atas kehidupan keluarga rumah tanggamu, atas kehidupan masa mudamu, masa tuamu, bahkan anak dan cucumu. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya, mengasihi, mencintai, bahkan melayaninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih buat wanita yang dikasihi Tuhan, dan terima kasih juga untuk support doanya, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.